Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mempertemukan teman-teman sekalian antara riba dengan sedekah? Bagaimana kita mempertemukan antara riba yang orang transaksi jual beli bertambah berbunga dengan sedekah? Sedekah seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kalau seseorang mau diluaskan rezekinya dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, maka dia harus rajin bersedekah. Makin besar dia keluarkan sedekah, maka minimal balasannya 10 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang beriman yakin dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas salihati. Maaf, ayatnya adalah Man ja'a bil hasanati falahu asyru adhafiha. Al-ayat. Siapa yang melakukan satu kebaikan termasuk sedekah di dalamnya, maka Allah akan datangkan 10 kali lipat. Sebenarnya kita kalau sedekah 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, atau makin besar maka makin bagus. Pada saat itu sudah ada jaminan dari Allah, kita akan dapat secara investasi dengan Sang Pencipta Allah 10 kali lipat nih. 50.000 akan 500.000, 5 juta akan 50 juta. Ini janji, nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan? Nggak ada yang salah. Bahkan ada hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Orang yang rajin sedekah mustahil miskin dan mustahil akan membuka pintu utang, otomatis akan selamat dari riba. Karena masalahnya orang kalau riba pasti berhubungan dengan hutang. Dan ini akan berbahaya, memusnahkan hartanya, memusnahkan dirinya. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Saya cuma punya uang 10.000, saya juga mau makan. Berbagilah dengan orang-orang miskin di pinggir jalan sana, walaupun cuma sepertiganya. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, ada 2 orang dari Bani Israel dulu. Dua-duanya orang saleh, beribadah, sahabat dekat. Dua-dua punya kebun bersebelahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, pemilik kebun yang pertama, sambil menunggu hujan dari langit karena musim kemarau, dan tidak ada hujan, dia melihat ada awan yang lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengarkan dari awan tersebut suara yang berbunyi, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, nama temannya di sebelah. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, dan ternyata awan itu menggumpal semuanya di atas kebun temannya. Lalu turun hujan yang lebat, sehingga temannya ini jadi subur tanamannya, lagi banyak panennya, sementara yang lain tidak dapat hujan. Kuasa Sang Pencipta Allah. Lalu dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai di musim kemarau seperti ini, masih saja Allah datangkan hujan khusus untuk kebunmu, yang lain gak dikasih. Dia mengatakan, hasil kebunku ini aku bagi 3. Sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku, dan ini termasuk sedekah. Sepertiganya lagi aku sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sepertiganya aku kembalikan sebagai modal usahaku. Jadi dari 3 penghasilan dia, 2-nya sedekah. Dikasih ke keluarganya, istri anaknya makan, dan dia juga ini sedekah. Juga dikasih kepada fakir miskin sedekah. Sepertiganya, gitu kan? Sepertiga dan sepertiga. Sisa sepertiga lagi, ini yang saya kembalikan ke modal. Perhatikan di sini, sedekah itu yang menunjukkan dan membuktikan datangnya rezeki. Kita selama ini tidak pernah yakin dengan poin ini teman-teman sekalian. Makanya kalau celengan masjid lewat, ada orang miskin, selalu 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Karena keraguan kita, dalam pikiran kita selama ini, seperti konsep para kapitalisme, kalau kita mengeluarkan berarti berkurang. Hitung-hitungan kapitalisme seperti itu. Kalau saya memberi orang, berarti berkurang. Kalau saya punya 100.000, saya kasih ke dia 50.000, berarti berkurang 50.000. Kurang akan jatah saya dunia. Ini harus dihapus dari benak kita semua. Yang benar secara syar'i, kita kalau berikan ke dia, akan datang investasi bersama Allah, itu 10 kali lipat minimal. Rajin bersedekah teman-teman, akan mengayakan seseorang, dan akan melepaskan dari utang dan riba. Ini sudah janji Allah.
Dan bagi teman-teman yang mau memahami masalah ini panjang lebar saya jelaskan di judul di YouTube tentang saudaraku inilah rahasia rezekimu. Di antara 15 kiat mempertahankan rezeki, poin yang kedua adalah masalah sedekahnya. Panjang lebar saya berikan contoh-contoh dalam masalah ini. Coba praktekin mulai sekarang, keluar dari masjid ini teman-teman sekalian, coba bersedekah. Jangan ada satu hari lewat tanpa bersedekah. Dan sedekah makin memuncak pahalanya, makin memuncak balasannya dari Sang Pencipta Allah. Kalau seandainya kita keluarkan teman-teman sekalian, karena mencari orang yang susah. Kalau ada orang kebetulan datang orang minta-minta kepada dia, kemudian dia berikan, ini sesuatu yang umum. Semua orang bisa lakukan. Karena orang datang minta, oh ya ini orang miskin susah saya bantu. Tapi yang besar pahalanya dan cepat jalan tol mendapatkan rezeki, keluar mencari orang susah dan kasih. Itu yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau satu hari ya mereka sudah selesai mengerjakan ibadah-ibadah yang sudah rutin dari zikirnya, baca Qur'annya dan segalanya, maka mereka kerjakan keluar bersedekah mencari orang lain, karena jelas janji Allah akan mendatangkan balasan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Nasa'i, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli berada dalam khiyar, pilihan, boleh meneruskan transaksi atau memberhentikannya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan. Saya jual mobil saya, ditanya oleh pembelinya, apakah mobil ini pernah tabrakan? Jujur kalau pernah. Iya, di bumper bagian depannya pernah tabrakan dan saya sudah masukkan di bengkel, silakan periksa. Jujur dan transparan, maka kata Nabi SAW, keduanya akan diberkahi, jadi transaksinya itu. Tapi kalau kita bohong, enggak pernah tabrakan kok, pastikan dia cuma ambil nomor telepon, pergi dan tidak akan terjadi transaksi. Ini janji dari Nabi SAW, enggak mungkin salah. Kalau keduanya jujur, transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Kata para ulama hadis, maksudnya dijadikan transaksinya, yang menerima uang dari transaksi diberkahi cukup dari dia, bahkan melampaui kapasitas kebutuhannya, dan orang yang membeli juga diberkahi, barang itu tidak rusak. Sebaliknya, jika menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual belinya, diangkat berkahnya, maka tidak akan terjadi keberkahan atau mendapatkan keberkahan. Kata beliau penulis ini, lihatlah saudaraku tentang akibat dusta dan bertransaksi dengan keharaman berupa riba, kecurangan dan selainnya. Sesungguhnya itu menghilangkan keberkahan. Siapa yang melakukan kecurangan dan menyembunyikan cacat barang karena menginginkan keuntungan yang lebih, maka ia dihukum dengan kebalikan tujuannya, yaitu hilang keberkahan harta yang diambilnya. Meskipun bertambah secara kuantitas, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Atau ia didera musibah, petaka, penyakit, atau sesuatu peristiwa, lalu ia membelanjakan harta tersebut untuk mengatasi musibah yang menimpahnya. Namun jika ia jujur dan menjelaskan cacat barang serta tulus kepada saudaranya sesama muslim, maka harga barang itu menjadi sedikit, tapi Allah Ta'ala memberkahi harta tersebut. Banyak orang pada masa sekarang mengeluhkan sedikitnya keberkahan harta, padahal hartanya sangat banyak. Hindari dusta teman-teman sekalian. Hindari sumpah hanya untuk melakukan barang kita. Saya tawar sekian, demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah ada keuntungan. Untuk apa? Saya belum bisa jual dengan harga seperti itu. Kalau mau beli dengan harga sekian. Bahkan Nabi SAW memastikan orang yang memudahkan transaksinya, samhan idza ba' wa samhan idza ishtara, dia selalu meringankan. Sudahlah, sudah berkah, yang penting ada keuntungannya, saya jual. Kalau dia beli transaksi, dia sudah tahu saudaranya ini, dia sudah bisa dapat untung, saudaranya juga sudah dapat untung, baiklah saya beli, enggak ditekan sama dia sehingga dia sudah tahu dia bisa untung, masih tamak dengan keuntungan yang lebih besar. Kata Nabi SAW,
orang akan diberkahi hidupnya kalau dia selalu mudah dalam transaksi, mudah dalam membeli, maka akan diberkahi semuanya kebutuhannya. Sebaliknya, sumpah yang berbahaya hanya karena ingin berdusta, teman-teman, kata Nabi SAW, al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhikatun lil barakah. Sumpah yang melariskan barang dagangan karena dusta itu akan menghilangkan keberkahan. Mungkin akan terjadi transaksi, tapi keberkahannya diangkat. Untuk menjual mobil, untuk menjual rumah, dipastikan segala sesuatu yang positif. Kalau Anda transaksi dengan seseorang, semua barangnya itu positif, tidak ada sesuatu yang dianggap negatifnya. Bahkan pada saat kita tanya, kira-kira negatifnya produk ini apa? Kalau saya beli mobil ini, apa kekurangannya? Enggak ada kekurangannya, semua bagus. Mustahil. Bagaimana caranya? Walaupun mobil baru, oh iya, kekurangannya kadang-kadang mesinnya mudah panas, AC-nya kadang-kadang seperti ini, atau apalah. Tapi punya kelebihan yang seperti ini. Jujur apa adanya, Allah akan berkahi. Tapi kalau seseorang selalu kita transaksi tidak ada aibnya, bahkan rumah yang tua, bahkan juga mungkin kendaraan yang sudah sangat tua, dia masih mengatakan tidak bagus, tidak pernah begini dan tidak pernah begitu, mungkin sudah bersekian kali mogok misalnya, maka tidak akan diberkahi, saudaraku. Bersumpah, yaitu bersumpah atas jual beli, dan ini tidak boleh, haram dalam agama. Memang dapat melariskan barang dagangan, yaitu terjual dengan harga yang banyak, tapi tidak ada keberkahan pada harta ini. Lalu apa gunanya? Banyak pebisnis pada zaman sekarang mengalami kebangkrutan dan hutang. Hutang mereka menumpuk tidak lain karena disebabkan muamalah yang diharamkan, terutama masalah riba. Semoga Allah melindungi kita darinya dan dari segala keharaman. Ini poin yang pertama, masalah hilangnya berkah. Yang kedua, efek daripada makanan dan minuman yang haram, doa tidak terkabulkan. Apa itu doa, saudara? Doa itu seperti gini rasionalnya. Kalau Anda kerja di kantor, kemudian kita ingin melobi kepada atasan kita agar gaji dinaikkan, agar kesalahan dimaafkan. Kita menggunakan sebuah fasilitas, tulisan atau lisan, disampaikan kepada atasan tadi, supaya bisa permasalahan kita, gaji dinaikkan, clear, atau jabatan dinaikkan, atau bahkan mungkin kesalahan kita dimaafkan. Tulisan dan lisan ini kalau dalam agama kita itu namanya doa. Maksudnya bagaimana seseorang menyampaikan kepada Sang Pencipta Allah, kalau ini kesalahan saya, Allah maafkan. Saya butuh ini, ya Allah berikan. Saya butuh tambahan, berkahi, dan seterusnya. Doa, penyampaian sesuatu hajat, bukan kepada atasan, teman-teman, yang atau kepada wali kota, atau kepada gubernur, atau kepada presiden atau raja, hanya kadang-kadang untuk memenuhi satu hajat dunia. Sang Pencipta Allah bisa mengalirkan, yang mengalirkan darah di urat-urat saraf kita, yang mengisi sumsum dalam tulang-tulang kita, yang membuat otak kita bisa berfungsi dan kita bisa berpikir, yang mengatur segala sistem pencernaan yang rumit dalam tubuh kita, menciptakan semua jenis pohon-pohonan, hewan-hewan, manusia, segala macam hal. Kita sedang minta kepadanya. Jangan anggap remeh doa itu, seakan-akan sesuatu yang tidak penting. Kapan saya perlu saya ucapkan? Tidak, saudara. Sang Pencipta bahkan mengikat orang-orang beriman dengan doa. Ada yang sifatnya dia harus baca, ada yang memang kalau dia punya hajat dia sampaikan. Seperti misalnya kita tahu ada doa mau makan, doa habis makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa pakai baju, doa lepaskan baju, doa masuk rumah, doa keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis. Banyak sekali doa yang disampaikan. Ada doa juga yang kita punya hajat tambahan plus kita ingin sampaikan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya, teman-teman sekalian, kalau kita hidup di dunia lalu kemudian tidak ada doa kita, hajat yang kita ingin supaya ditambahkan fasilitas atau dimaafkan kesalahan tidak dikabulkan, dan sumber utama tidak diterima doa itu adalah makanan dan minuman yang haram. Saya lihat teman-teman di belakang kayaknya sudah penuh, silakan merapat teman-teman, tolong merapat, berikan kesempatan yang baru datang. Agak merapat kalau bisa ya, bisa ada celah, bisa merapat. Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani, Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga.
10 orang yang jamin masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Ya Sa'ad, atib mat'amak, takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, sumbernya, jenisnya. Perbaiki makanan dan minumanmu, niscaya doamu terkabul. Jadi kalau ada jelas ini makna lawannya hadis ini, kalau ada orang yang bilang, Ustaz saya sudah bertahun-tahun berdoa belum dikabulkan, salah satunya perhatikan, makanan dan minumanmu sudah halal atau enggak? Dan ingat, tidak butuh seorang mukmin dengan yang haram, teman-teman sekalian. Kita tidak butuh sama sekali. Kenapa? Karena sesuatu yang haram sifatnya lebih sedikit daripada sesuatu yang halal. Saya sudah sering menyampaikan dalam tablik akbar kita, di antaranya adalah kalimat yang saya bilang, contoh Allah haramkan babi. Jangan makan babi ya. Lihat gantinya, sapi, kambing, ayam, kuda, kelinci, semua hewan yang ada di air halal. Yang haram sedikit, yang halal banyak. Nggak boleh minum khamar ya. Allah ganti susu, madu, sirup, banyak gantinya. Lalu untuk apa kita masuk ke ranah zona yang haram ini? Cari zona yang aman. Sang pencipta memberikan kepada kita. Jangan zina ya. Allah ganti dengan nikah. Silahkan lampiaskan biologis dengan cara itu. Tinggal lamar, diucapkan oleh walinya, saya nikahkan kamu, dan dia mengatakan saya terima nikahnya. Selesai. Bisa melampiaskan, bahkan digantungkan pahala yang besar. Lalu untuk apa terjerumus pada yang haram? Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sudah masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. وَقَدْ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Sungguh beliau telah menyebutkan, Nabi SAW, orang yang menempuh perjalanan panjang dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan, wahai Rabb, wahai Rabb, wahai Sang Pencipta, wahai Sang Pencipta. Allah dipanggil sama dia. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang sengaja makan haram atau mendapatkan makanan haram yang dia tahu sumber haram itu, tapi tetap dia makan. Walaupun orang miskin, teman-teman sekalian, orang fakir, nggak punya apa-apa, jangan makan kecuali yang halal. Sebagian ulama salaf, mereka sampai mengikat perut mereka dengan batu pada saat lapar kalau tidak dapat sumber halal. Nggak makan hari itu, nggak usah makan. Kalaupun saya mati, mati dalam keadaan mulia, daripada saya harus memasukkan sepotong makanan yang haram. Kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Pengaruh makanan haram dalam menghalangi terkabulnya doa. Apa daya seseorang ketika sebab-sebab langit terputus darinya? Ia mengangkat kedua tangannya ke langit saat sedang sakit mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya, saat ia berada dalam kesusahan dan mengharapkan kelapangan darinya, dan saat ia berada dalam duka yang mengharapkan kelapangan darinya. Ia mengangkat kedua tangannya dengan mengiba kepada Rabb agar dihilangkan kesusahannya dan dilapangkan dari kesedihannya, sedang pintu-pintu langit ditutup karena ia makan haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Andai kata tidak ada dalam keharaman kecuali kerugian ini, niscaya sudah bisa menjadi penjerah dan penghalau terbesar untuk tidak makan yang haram. Karena itu, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Dan janganlah tutup pintu-pintu langit dengan makan keharaman, karena engkau butuh kepada Rabbmu dan engkau tidak pernah tidak butuh kepadanya. Yang ketiga, penghalang dari diterimanya sedekah, haji, umrah, dan semua yang di dalamnya terdapat harta haram. Semua jenis ibadah tidak diterima oleh Allah selama di perut seseorang atau di dalam badannya ada sumber haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, bersih, suci, tidak menerima kecuali yang baik, suci dan bersih.
Allah membuat di dalam jiwa kita, saudaraku seiman, perasaan untuk tidak mau. Kita tidak suka dengan bau busuk, kita tidak suka dengan bangkai, kita tidak suka dengan makanan yang kotor. Allah buat itu fitrah, alami, kita nggak mau. Dan selalu kita hanya mau sesuatu yang wangi, yang bersih. Allah sudah buat fitrahnya. Dan masuk dalam masalah ini adalah kehalalan sumber dan jenis makanan dan minuman yang sedang kita akan konsumsi. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabarani dengan sanad sahih, idza kharaja, kata Nabi SAW, idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqati tayyibah wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama labbaik wa sa'daik zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. Jika seseorang pergi haji dengan nafkah yang baik, yang halal, dan dia menaruh kakinya di lembah, mulai dia jalan menuju ke bandara kalau kita sekarang dari rumahnya, lalu ia berseru labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan jawab panggilan yang santun. Maka penyeru dari malaikat berkata kepadanya dari langit, labbaika wa sa'daik, sesungguhnya panggilanmu akan mendatangkan kebahagiaan untukmu, bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur, tanpa berdosa. Haji mabrur maksudnya haji yang diterima oleh Allah sang pencipta. Sebagaimana kita tahu hadis yang lain berbunyi, hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati mukaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Antara umrah ke umrah yang dikerjakan akan jadi pembersihan di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ternyata yang menyebabkan mabrur dari makanan dan sumber yang halal dulu. Itu dulu, baru gerakan-gerakan hajinya.